Hari ini kami mengeluarkan report mengenai update dari sektor poultry, di mana bahas mengenai kinerja dan juga perkembangan harga DOC dan juga pakan ya. Mungkin saya bisa langsung ke next. Jadi untuk harga DOC sendiri di bulan 2025 rata-ratanya di Rp6.264 per anak ayam. Ini naik sekitar 9% dibandingkan dengan Januari 2025 dan juga naik sekitar 20,7% dibandingkan Februari 2024. Kita lihat ini adalah kenaikan secara tahunan dalam 5 bulan berturut-turut. Jadi kita lihat memang ini mengimpresikan bahwa DOC ada di tren yang bagus. Cuman dari kita juga kita meng-highlight bahwa ada korelasi positif antara harga DOC dengan perkembangan harga saham. Di mana untuk Java ada di 0,6 kali dan Cepin 0,5 kali. Artinya jika trennya masih terus berlanjut, kita lihat mungkin kita masih bisa melihat uptrend untuk harga Java Cepin. Untuk rata-rata harga DOC di selama 2 bulan ini di Rp6.000 per anak ayam, di mana ini agak sedikit lebih rendah dibandingkan Q4 tahun lalu, minus 2%, tapi lebih tinggi sekitar 17,7% dibandingkan dengan Q1 2024. Kita lihat memang dibandingkan dengan rata-rata tahun 2024, naik sekitar 1,7%. Untuk broiler, next slide. Kita lihat untuk broiler ini justru trennya agak berbeda, di mana ini broiler menunjukkan 4 bulan terakhir selalu turun. Sekarang di Februari ada di level Rp9.173 per kilogram, di mana ini turun sekitar 3,3% dibandingkan bulan sebelumnya dan juga turun sekitar 6% dibandingkan dengan Februari 2024. Untuk rata-rata di kuartal 1 2025 itu ada di sekitar Rp19.500 per kilogram. Ini juga lebih rendah baik dibandingkan dengan Q4 2024 maupun dengan Q1 2024. Untuk rata-rata harga broiler ini juga sebenarnya lebih rendah jika kita bandingkan dengan rata-rata harga broiler sepanjang tahun 2024, di mana ini minus sekitar 1,8%. Kita lihat memang untuk harga broiler, harga DOC-nya naik, cuma kita lihat memang untuk harga feed-nya turun. Sehingga di level peternak maupun perusahaan, harga Rp19.500 per kilogram ini sebenarnya masih membuat profit untuk mereka. Jadi kita lihat mungkin memang sekarang ini concern-nya adalah bagaimana volume ini tetap terus bertumbuh positif karena memang DOC-nya terlihat banyak orang ini udah membeli DOC. Artinya kita lihat memang marginnya cukup bagus untuk industri ayam untuk saat ini. Slide. Nah, kemudian ini adalah perkembangan harga jagung untuk Februari sendiri di 6.356 per kilogram. Ini secara bulanan flat, tapi kita bandingkan dengan Februari 2024 ini terus hampir 16%. Untuk rata-rata di 2 bulan pertama 2025 ada di sekitar Rp6.355 per kilogram. Ini memang sekitar hampir 5% lebih tinggi daripada dengan Q4 tahun lalu. Tapi jika kita bandingkan dengan Q1 2024 turun hampir 13%. Dibandingkan rata-rata dengan hari sepanjang 2024, agak sedikit naik 1,1%. Jadi untuk harga jagung kita lihat secara bulanan Februari Januari flat, ekspektasi kita adalah di Maret, April, Mei ini mungkin akan lebih rendah dibandingkan dengan Januari dan Februari. Karena untuk jagung sendiri biasanya panen raya itu terjadi di bulan-bulan Februari dengan April atau Mei. Dan juga volume panen rayanya juga kita lihat ini besar di awal tahun ya dibandingkan dengan di akhir tahun. Jadi ekspektasi kita sih untuk harga jagung masih akan terus favorable untuk para pemain di industri ayam. Next slide. Ini untuk update dari soybean meal, di mana trennya juga sama, masih terus turun. Untuk di rata-rata di Februari itu sekitar 267,7 US dollar per ton. Ini minus sekitar 1,4% dibandingkan dengan Januari 2025 dan juga minus sekitar 14% dibandingkan dengan Februari lalu. Rata-ratanya sekitar 300 US dollar per ton dan juga flat ya dengan Q4 tahun lalu dan juga turun sekitar 14% dibandingkan dengan Q1 2024. Rata-rata harga SPM sendiri untuk di 2 bulan pertama 2025 itu sekitar 300 US dollar per ton. Ini sebenarnya lebih rendah sekitar 10,5% dibandingkan rata-rata tahun 2024. Memang karena ini soybean meal ini adalah full import
ini terkena exposure dari US dollar. Jadi saat kursnya seperti sekarang di 16.5 memang akan ada pergerakan penurunannya tidak sebesar terrefleksi di harga penjualan harga soybean meal. Jadi estimasi kita mungkin saat ini jika rata-rata harga di 2025 mungkin turun 5% ya dalam rupiah dibandingkan dengan rata-rata harga di tahun 2024. Next slide. Dengan menggerakkan harga di DOC dan juga harga broiler, kemudian juga perkembangan untuk harga cost di jagung dan soybean meal, kita masih memaintain untuk rating overweight untuk sektor poultry. Kita lihat masih upside masih cukup besar. Kemudian juga prices tadi seperti saya mention bahwa masih cukup bagus untuk broiler dan UC dan itu adalah impact dari makan bergizi gratis di mana setelah lebaran ini jumlah penerimanya itu ditargetkan naik hingga ini akan berdampak positif untuk supply demand di industri ayam hingga ini akan menjaga harga untuk tetap bagus. Kita melakukan sedikit perubahan untuk metode valuasi, di mana target multiple-nya kita turunkan sebesar 0,59 deviasi. Ini kita karena merefleksikan bahwa JCI saat ini ditradingkan di valuasi lebih rendah. Yang kedua, kita memfaktorkan bahwa ketidakpastian ekonomi saat ini cukup tinggi, hingga kita menurunkan sebesar 0,59 deviasi dari EV/EBITDA 5 tahun. Jadi untuk Cepin, kita pakai EV/EBITDA minus 1, itu di 12,3 kali, di 5.800. Untuk Java kita pakai di minus 0,5 kali. Itu ada di 5 kali EV/EBITDA. TP untuk PIN di 5.800, tadinya 6.250. Untuk Java tidak berubah di 2.400. Resiko tentu pastinya pertama harga dari DOC dan broiler. Yang kedua purchasing power. Dan terakhir adalah impact dari makan bergizi gratis. Kita lihat chart di bawah, mungkin kita lihat memang Cepin saat ini udah sangat sangat murah ya, mungkin hampir minus 1,8 1,7, sedangkan Java mungkin sekitar 0,9. Jadi memang ini masih cukup entry point yang cukup baik untuk nasabah Mire setelah Lebaran. Next slide. Mungkin demikian update dari sektor poultry untuk hari ini.